Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk Advent pertama di hari pertama bulan Desember. Kami mau mengingat akan firman Tuhan mengenai kedatangan Yesus yang pertama, berinkarnasi dari surga menjadi manusia di bumi ini. Biarlah ya Bapa, kami betul-betul dilengkapi dengan firman-Mu yang akan menguatkan kami bagaimana kami boleh terus dengan setia memberitakan Natal, memberitakan kelahiran Yesus, memberitakan akan kedatangan Tuhan, dan sekaligus menyiapkan diri kami pula menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar doa kami, Kau pimpin hamba-Mu, pimpin seluruh umat-Mu ya Bapa, untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk memahaminya. Dengar doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11, tapi saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 5 saja. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Janjinya digenapi. Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama untuk lebih menguatkan iman kita. Lebih menguatkan iman kita sebagai orang Kristen. Kalau saudara ada yang mengkhotbahkan bahwa hidup kita minggu lalu dipenuhi dengan janji. Ya, hamba Tuhan itu mengatakan termasuk pernikahan. Pernikahan pun ada janji. Saudara, memang betul hidup kita dipenuhi dengan janji. Karena itu bermula dari Allah sendiri yang berjanji kepada kita. Gak bisa ditolong. Ya. Jadi saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu bukan karena Tuhan kengangguran. Bukan karena Tuhan tidak ada kerjaan. Bukan. Karena Tuhan sendiri sudah bertekad memiliki rencana yang indah untuk umat manusia. Sebab itulah saudara, dalam Kejadian 1 ayat 31, lebih lagi kalau saudara membaca Hosea 6 ayat 7, bahwa Tuhan memang sudah berjanji, namun manusia mengingkari janji itu. Ketika Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, Tuhan pun berjanji lagi akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Dan akhirnya itu menjadi suatu tanda penebusan yang akan Tuhan lakukan buat umat manusia. Dinyatakan di Ibrani 1 ayat 3, lewat dahulu kala Tuhan berbicara lewat para nabi-nabinya, kemudian berbicara sendiri lewat anaknya Yesus Kristus. Itulah penggenapan janji yang sempurna. Bahkan sudah dalam kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan sampai langit dan bumi yang baru.
Jadi saudara, kalau lihat dari Alkitab, dari penciptaan sampai langit dan bumi yang baru, itu semua dipenuhi dengan janji. Itu kalau cuma hanya sekedar janji dalam pernikahan, itu kecil sekali, saudara. Itu kecil sekali. Tetapi saudara, bukan berarti pernikahan itu tidak berarti bagi kita. Justru dari hal yang kecil itu dalam pernikahan itu, saudara, kita belajar bagaimana menggenapi dan memenuhi janji-janji itu. Seperti yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Tuhan sendiri. Janji, janji, dan janji. Saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Yesaya sedang berbicara kepada Israel yang dibuang ke Babel. Ya, ayat pertama, ayat kedua, sebab kedua B, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara, Yesaya sedang berbicara kepada Israel yang ada di Babel, saudara. Mereka sedang dalam penghukuman, dihukum. Dan firman Tuhan katakan 70 tahun kamu harus di sana. Kalau membaca Alkitab dengan baik-baik, ya tentu juga harus ada hamba Tuhan yang lulus seminari, yang setia memberitakan firman Tuhan sesuai dengan mata kuliah yang dipahami. Sekarang banyak hamba Tuhan khotbah tidak lagi menerapkan semua pelajaran yang ada. Sehingga firman Tuhan itu hanya diberitakan sesuai dengan keinginan jemaat. Padahal firman Tuhan harus diberitakan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan jemaat. Saudara, pada waktu mereka dibuang ke Babel, banyak nabi-nabi diutus oleh Tuhan, termasuk Nabi Yesaya, termasuk Nabi Yeremia. Nabi-nabi yang sungguh dari Tuhan itu hampir semuanya menderita. Mengapa menderita? Mereka menderita lahir batin. Lahiriahnya seperti Yeremia, nabi yang benar dari Tuhan, justru dianiaya, justru dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Hanya dikasih makanan yang seadanya untuk bisa kelaparan. Saudara baca Alkitab dengan baik-baik. Ini bukan cerita saya. Ini yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, nabi yang benar biasanya sedikit dilawan sama nabi-nabi yang lain yang melayani di kerajaan. Yang eng-eng botaulo. Di mana? Di istana-istana. Wah, mereka dapat ongkang-ongkang kaki, dapat uang. Saudara, nabi-nabi yang palsu ini firman Tuhan tidak bicara sama Yeremia. Mereka yang merasa memiliki firman Tuhan, padahal mereka nabi palsu. Sampai Yeremia harus dimasukkan ke dalam sumur. Saudara, ada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka betul-betul tahu yang mana firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Saudara, sekarang pun saudara dan saya harus betul-betul tahu yang mana firman Tuhan dan mana bukan firman Tuhan. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego yang dicatat di dalam kitab Daniel. Mereka juga dibuang ke Babel. Mereka anak-anak muda yang berperawakan baik, yang juga pinter, pandai. Mereka dipilih untuk belajar bahasa Kasdim, belajar semua ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Babilonia. Baca kitab Daniel pasal 1. Saudara, tapi saudara, bukan karena kepandaian mereka, tapi karena Roh Allah yang mengurapi mereka, karena Roh Allah yang menerangi pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti firman Tuhan, mereka mau setia kepada Tuhan. Mereka menunggu janji Tuhan digenapi. Saudara, kalau janji Tuhan yang pertama, kedatangan Mesias, kedatangan Yesus dalam Natal, yang pertama sudah digenapi. Dan sekarang kita sedang mengulang kembali. Kita bersyukur,
Tapi ingat, saudara dan saya sekarang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Sekali lagi, saudara dan saya dan umat Tuhan yang sejati pasti sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Di mana kedatangan Yesus yang kedua akan apa, saudara? Akan menghakimi seluruh dunia. Dan kitab Petrus, surat Petrus mengatakan, yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah Allah, dari gereja. Karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh hidup dengan enak. Maksudnya hidup dengan sembarangan. Kita harus hidup seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka setia. Sampai Daniel, saudara, karena doanya kepada Tuhan Yahweh, itu pun menjadi alat untuk apa? Untuk difitnah, supaya dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan dihukum mati. Daniel selalu berdoa menghadap ke Yerusalem. Saya tidak tahu itu dia bisa mengerti kompas yang begitu luar biasa. Bagaimana di Babilonia yang begitu jauh berdoa menghadap Yerusalem. Sehari 3 kali berdoa. Antara jam 6.12, jam 6 sore atau jam 9, jam 12, jam 3 sore. Itu semua ada aturannya masing-masing dari kelompok Yahudi. Tapi yang jelas satu hari doa 3 kali. Saudara, kita sehari doa berapa kali? Kalau ternyata kita tidak pernah berdoa, satu tanda tanya bagi diri kita sendiri. Apakah kita betul orang yang mengikut Tuhan? Saudara, sebagai orang yang setia, menunggu janji Tuhan. Kalau Daniel menunggu sampai dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Kalau dulu orang Israel juga menunggu sampai kedatangan Mesias. Dan ketika Mesias sudah datang, mereka pun tidak menyambutnya. Bukankah kisah Natal di dalam Injil Lukas dan Injil Matius menunjukkan itu? Mereka tidak menyambutnya. Saudara, nanti kedatangan Yesus yang kedua, kita menyambut atau tidak menyambutnya. Tuhan Yesus kalau sudah datang kedua kalinya, semua siap atau tidak siap harus menghadapi penghakiman. Itu yang terjadi. Bersyukur saudara, janji Tuhan selalu digenapi. Tanpa menunda, apalagi meleset. Tapi saudara, janji Tuhan digenapi itu menurut waktunya, menurut kehendaknya, menurut hikmatnya. Bukan menurut waktu kita, bukan menurut keinginan kita, bukan. Saudara, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara masih ingat enggak waktu saya seminar mengenai Alkitab adalah firman Tuhan. Satu nubuatan digenapi itu saudara, kemungkinan probabilitasnya itu sudah besar sekali. Apalagi Alkitab, penggenapan mengenai Yesus Kristus itu berisi ratusan ayat. Ratusan ayat. Itu berarti apa? Ini probabilitasnya itu sangat kecil sekali. Karena ratusan. Tapi sudah tergenapi semuanya. Wah, karena itulah saudara, ketika saya sudah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Alkitab, saya selalu berharap dan berdoa, Tuhan peliharalah iman saya supaya saya terus setia kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah mari kita menunggu janji penggenapan Tuhan. Mari kita terus menunggu. Masih ada satu yang belum dipenuhi, kedatangan Yesus yang kedua kali. Langit dan bumi yang baru, ini yang saudara dan saya harus tunggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan itu kalau melihat janji Tuhan mengenai firman Tuhan ini luar biasa. Allah menjadi manusia, sesuatu yang luar biasa. 2 hari lalu atau kemarin saudara, saya agak lupa, saya menerima WA dari rekan-rekan hamba Tuhan.
Saya membaca WA itu mengenai satu artikel. Artikel itu saya baca, bersyukur sekali. Seorang tokoh gereja, Gregorius, pemimpin gereja seperti kepala dari seluruh gereja, Gregorius mengatakan, Allah menjadi manusia memang bagi dunia seolah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, sesuatu hal yang tidak logis sekali. Dunia tidak bisa menerima itu. Paulus pada waktu di Athena mengkhotbahkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang-orang Athena, ini si Pleter ini ngomong apa ini? Lain kali saja kami akan dengar sesuatu yang nonsen. Orang mati, orang bangkit dari kematian. Tidak mungkin itu. Saudara, Gregorius katakan sebetulnya mungkin saja untuk dipikirkan. Seperti halnya dengan pikiran kita. Saudara, kita seringkali berpikir pikiran itu hanya di otak. Di otak, di kepala kita ada otak. Nah, itulah pikiran di situ sebagai materi. Saudara, walaupun pikiran kita, istilahnya otak itu ada di kepala kita, tapi otak kita, pikiran kita itu melebihi dari kepala kita, betul kan? Tadi pagi saya kasih tahu ke jemaat, misalnya saya kasih contoh, ini waktu datang gereja, pikirannya masih di rumah. Aduh, tadi kompornya sudah dimatiin belum ya? Berarti apa saudara? Pikiran saudara tidak di mana? Tidak di kepala saja bukan? Pikiran saudara bisa menembus kepala, masuk. Malah itu menembus ruang dan waktu. Betul kan? Menembus ruang dan waktu. Itu Gregorius. Saudara. Tapi saudara, ketika hamba Tuhan ini bisa berpikir begitu, itu pun pasti dari Tuhan. Itu pun pasti apa? Pencerahan dari Tuhan. Karena apa? Orang dunia pun tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti. Walaupun mungkin dijelaskan, ya, tapi tidak bisa menerima. Kan itulah saudara, hidup kita itu semua anugerah Tuhan. Karena itu saudara, janji Tuhan digenapi, luar biasa. Inilah Advent pertama yang akan kita renungkan bersama-sama. Apa pengertian, apa berita yang Yesaya katakan mengenai janji yang digenapi ini? Yang pertama adalah suara ilahi harus diserukan. Saudara, berulang kali di sini dikatakan sudah ayat 3, ayat 6 dan ayat 9. Serukanlah, serukanlah. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Berserulah supaya semua umat mendengar. Saudara, suara ilahi harus diserukan. Kita sadar saudara, suara ilahi itu dari awal pada waktu penciptaan. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan. Air yang memisahkan di atas dan di bawah, kemudian jadilah daratan. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Menciptakan jadilah matahari, bulan dan bintang. Semua dengan firman. Dan dalam Mazmur 19, firman itu sampai sekarang masih terus bergema. Lewat langit dan bumi, memang suaranya tidak kita dengar. Tetapi langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Suara mereka bergema, memang tidak kita dengar dari telinga kita, tapi kita dengar dari batin kita. Suara ilahi. Serukanlah itu, serukanlah. Ada suara yang berseru-seru. Memang pada waktu itu Yesaya berseru-seru. Berseru-seru. Tapi Yesaya bukan kegenapan itu. Tapi yang menjadi kegenapan adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Lukas, Injil Matius, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, bertobatlah. Saudara,
Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru itu. Itulah banyak orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi datang. Apakah engkau Mesias itu? Bukan, aku bukan Mesias. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada surat kitab Nabi Yesaya. Saudara, suara ilahi untuk pembebasan. Semua hamba Tuhan harus berbicara hal itu. Bahkan saudara sekalian juga sama sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita suarakan suara ilahi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, untuk menyerukan suara ilahi, saudara dan saya harus mendengar suara Tuhan dulu. Duduk tenang di hadapan Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya sendiri mengatakan, Tuhan berikan aku lidah seorang murid supaya aku bisa berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan beri aku telinga seorang murid supaya aku dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi saudara, kalau pemuritan, namanya pemuritan itu adalah apa? Mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik, sharingkan pemahamannya sekaligus dalam kehidupan itu bagaimana, itu namanya pemuritan. Itu sesuai dengan ayat firman Tuhan. Saudara, sekarang ini saya sadar sekali banyak suaranya bising lagi. YouTube kita, TikTok kita, bisingnya luar biasa. Dan saya takut saudara sering banyak melihat YouTube, TikTok yang gak benar. Akhirnya saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara hanya mendengar suara dunia. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab memberitakan firman Tuhan dengan ngawurnya luar biasa. Dan saudara ikuti lagi, saudara percayai lagi. Itu gawat sekali. Ingat sudah, di dalam suara Tuhan itu pun ada suara-suara setan. Maksud saya ada suara setan yang tercampur juga. Saudara kalau mau mendengar suara Tuhan, bagaimana? Ketika saya mempelajari Alkitab, saudara, ada dua macam. Pertama adalah suara, kalau itu dari malaikatnya Tuhan, maksudnya malaikat yang diutus Tuhan, seperti Gabriel ya, yang datang kepada Sakaria, yang datang kepada Sakaria, yang datang kepada Maria, yang datang kepada yang lain-lain, saudara. Kalau malaikat, termasuk kepada Elia. Cepat bangkit, berdiri. Itu suara malaikat dari Tuhan. Cepat, dan itu semua dikaitkan dengan apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong dengar perintah Tuhan, tapi apa? Tenang, aman, semua aman. Itu bisa palsu. Itu bisa palsu. Tapi ada juga suara Tuhan yang berbisik. Suara Roh Kudus seperti Rasul Paulus di Korintus. Roh Kudus berbisik, Paulus tetap tenang. Maksudnya jangan mundur. Tetap giat memberitakan firman. Di kota ini banyak umatku. Di kota ini tetap banyak umatku. Tenang, tidak ada seorang pun yang bisa menjamah engkau. Setia, beritakan firman. Saudara, suara Tuhan itu sudah bukan janji-janji yang nanti kamu kalau percaya Yesus kaya raya. Kamu percaya Yesus senantiasa sehat. Ada pendeta yang ngomong sudah, dengan perjamuan kudus nanti memberi kesehatan kepadamu. Padahal pendetanya itu habis kena kanker sudah. Nah tapi banyak anak Tuhan ya, gak sensitif, gak peka. Maunya tahu apa? Berita-berita yang senang dengan telinga.
Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, suara Tuhan harus kita dengar untuk mengerti membedakan nabi yang sejati dengan nabi yang palsu. Hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang palsu. Orang Kristen yang benar dan orang Kristen yang palsu. Saudara, suatu hari Agustinus dari Hippo, dia nanti menjadi bapak gereja yang terkenal. Dia memang hidup tidak benar, dia hidup berpesta pora, dia hidup main perempuan begitu banyak. Brengsek lah kalau kita katakan. Itu semua dari papanya, karena papanya bukan orang percaya, papanya juga hidupnya enggak karuan. Mamanya adalah seorang anak Tuhan namanya Monica. Mamanya menangisi anaknya. Dengan hidup saleh, datang ke rumah Tuhan, berdoa. Dan suatu kali dia menangis untuk anaknya. Didengar oleh pendetanya, dihampiri, kenapa ibu menangis? Aku mendoakan anakku, Agustinus. Dia hidup dalam gelimang dosa. Aku ingin dia selamat. Lalu pendetanya mengatakan, anak yang didoakan dengan cucuran air mata tidak akan binasa. Kata-kata hamba Tuhan ini menguatkan Monica. Langsung dia bangkit berdiri, pulang dengan satu kekuatan. Nah saudara, rupanya doanya itu bekerja dengan baik oleh karena Tuhan tentu, bukan karena Monikanya, tapi karena Tuhan. Suatu hari saudara, puncaknya di suatu hari Agustinus sedang berada di sebuah taman di pekarangan pondoknya, ditemani oleh temannya yang bernama Alipius. Dia membaringkan tubuhnya di bawah pohon sambil melihat ke langit. Tapi sudah dia tidak bisa menahan air matanya. Air matanya deras mengalir dari matanya, membasahi seluruh pipinya. Lalu dia berteriak, berapa lama ya Tuhan? Berapa lama ya Tuhan? Itulah pergumulan dari dia untuk bisa lepas dari dosa. Saya tidak tahu mengapa begitu, itulah cerita yang saya baca. Di saat pergumulan yang demikian, dia meratapi pergumulan yang begitu pahit dalam hatinya. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dari rumah tetangganya berulang-ulang seperti suara seorang anak. Anak laki-laki atau anak perempuan kan, kalau anak-anak kan suaranya belum tahu itu anak laki atau anak perempuan, ya, hampir mirip-mirip gitu. Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Kalau bahasa Latinnya tole lege, tole lege, tole lege. Saudara, ketika dia mendengar suara itu, dia langsung menghapus air matanya, langsung bangkit berdiri, pulang masuk ke rumahnya, mengambil kitab suci. Lalu dia kembali kepada temannya di taman itu yang sedang duduk Alipius, dan dia mulai membuka kitab suci. Dan mata dia ketika dia membuka kitab Roma, dan matanya tertuju kepada Roma 13 ayat 13 dan 14. Mengatakan demikian, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Firman Tuhan yang dibacanya dari Roma 13 ayat 13-14 itu. Dia sendiri yang menuliskan. Saya juga tidak berkehendak merasa perlu untuk membaca kitab
lebih lanjut. Saat itu juga kata terakhir dari kalimat ini seperti ada cahaya yang melepaskan dari segala keraguan masuk membanjiri hatiku. Semua bayang-bayang keraguan lenyap. Itulah saudara pengalaman pertobatan Agustinus, bapak gereja yang dipakai oleh Tuhan. Dia sendiri menuliskan, Allah telah menghidupkan seluruh panca indera spiritualnya. Mendengar, melihat, mencium, merasa, menyentuh. Semuanya berubah. Saudara, seringkali panca indera kita hanya untuk badani kita. Tangan ini ada indera perasa kan? Perasa, lembut, kasar, kita rasa. Tapi hanya untuk apa? Jasmani kita. Tapi apakah indera perasa ini kita bisa merasakan sentuhan Tuhan spiritual? Telinga kita untuk mendengar hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi apakah telinga kita betul-betul kita peka untuk mendengar suara Tuhan? Tolelege, anak-anak kecil bersuara itu. Agustinus menganggap ini suara Tuhan. Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Agustinus sudah mengerti ada kitab suci. Dia baca kitab Roma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suara ilahi harus terus disuarakan. Jangan menyuarakan suara manusia. Jangan menyuarakan yang tetek bengek gak ada apa-apanya itu. Suarakanlah firman Tuhan. Saudara, memang bukan berarti kita selalu bicara firman Tuhan melulu ya kan. Hidup kita memang bermacam-macam. Maksudnya semuanya dituntun oleh motivasi firman Tuhan itu. Ya. Jangan sampai firman Tuhannya akhirnya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan hiruk pikuk suara-suara yang lain yang ada di dunia ini. Yang kedua, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Yesaya berbicara ini, saudara, saya membayangkan seperti apa ya pengertian orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang di Babel, bentangan padang gurun dari Babel menuju ke Kanaan, Palestina itu jauh sekali. Babel itu Irak sekarang, sampai ke Israel, Yordania, Suriah, ya itu di situ. Seperti halnya orang-orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, sebetulnya bisa lewat apa? Pantai. Lewat pantai Laut Mediterania itu. Bisa lewat pantai. Tetapi sama Tuhan diputar lewat padang gurun 40 tahun. Saudara, pada waktu bangsa Yahudi mendengar suara ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bentangan padang gurun untuk pulang kembali. Mungkinkah? Ternyata bisa saja sudah mereka pulang. Di zaman Esra dan Nehemia mereka boleh pulang sudah. Nehemia pulang dengan beberapa orang. Esra juga kemudian pulang, bisa. Tetap ada jalan raya. Ya. Tetapi sudah di situ dikatakan ratakanlah gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, timbunlah. Saudara, ini bukan berarti saudara gunung-gunung itu semuanya dipampas habis, lembah-lembah ditutup, uruk semua dengan gunung-gunung yang ada. Semua kehidupan kita rata semua. Waduh saudara, kalau langit dan bumi, kalau bumi ini semuanya rata, nggak enak saudara. Percayalah. Ada gunung-gunung kan enak saudara. Kita ke Malang ya, saudara ada yang senang ke Trawas, ke Tretes, enak kan? Segar, yang mau ke pantai boleh ya kan, enak kan. Kalau semuanya rata sudah mau kemana? Muka kita ini sudah nggak rata sudah ya. Ada hidung, ada mata ya, ada mulut ya.
Enggak rata, saudara. Kalau rata, saudara, gimana, saudara? Ya, enggak ada bentuknya, saudara. Enggak enak. Ya. Saudara, tentu gambaran ini bukan gambaran secara lahiriah. Memang betul, saudara, teknologi sekarang luar biasa ya. Jalan tol membuat kita lancar. Pergi ke Malang, enak jalanannya, rata. Tapi saudara, jalan yang rata itu tetap ada naik dan ada turun, bukan? Tidak bisa rata dalam arti betul-betul flat, enggak ada. Enggak ada. Tentu saudara, ini gambaran secara spiritual. Gambaran tantangan pelayanan yang tidak mudah kita hadapi. Karena kita sedang menghadapi hati jiwa manusia yang berdosa. Saudara, saya pun masih bisa berdosa. Saudara pun masih bisa berdosa. Kita masih bisa lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Ya kan? Apalagi kepentingan Allah. Kepentingan bersama pun sudah susah. Apalagi mencari kepentingan Tuhan. Itu harus apa? Harus betul-betul berlutut berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tidak gampang. Saudara, inilah gambaran tantangan pelayanan yang tidak mudah. Yohanes Pembaptis nggak mudah. Waktu itu sudah Yohanes Pembaptis, waduh luar biasa, suara berseru-seru di padang gurun. Banyak orang datang dibaptiskan. Hanya Yohanes tanpa ragu-ragu melihat orang Farisi ahli Taurat mau dibaptiskan juga. Hai kamu ular beludak, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Apa artinya kamu dibaptis tapi engkau tidak betul-betul bertobat? Saudara, firman Tuhan bukan menyenangkan manusia. Firman Tuhan itu harus menyenangkan hati Tuhan supaya manusia bertobat. Saudara dan saya harus bertobat. Sama semuanya. Saya melihat itu di Instagram. Hamba Tuhan kalau salah enggak boleh diapa-apain. Wah, itu apa itu? Hamba Tuhan salah itu lebih berat lagi hukumannya, saudara. Itu dikatakan di Yakobus, saudara. Jangan kamu menjadi guru, karena guru kalau salah dia akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Ini ada hamba Tuhan ngomongnya gitu, hamba Tuhan salah enggak, jangan dia apa-apain. Itu berlawan sekali dengan firman Tuhan. Ini palsu pasti. Saya takut sudah memberitakan firman Tuhan tidak bertanggung jawab, saya nanti hukumannya lebih berat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis tanpa ragu-ragu, waduh, dia penuh kuasa. Saya tidak tahu deh kuasa ini artinya apa. Bukan berarti dia ngomong gelepar-gelepar, enggak. Saudara. Kuasa itu tidak begitu. Sekarang diartikan yang lain, semua itu bukan kuasa, itu bukan kuasa Tuhan, itu main-main. Sampai Herodes begitu segan sama Yohanes Pembaptis. Herodes itu keturunan Edom. Keturunan Edom itu nganggap dirinya masih ada darah Yahudi. Masih ada ya famili-familian lah dengan orang Yahudi. Karena Herodes itu dan keturunannya nggak diri orang Edom, berkuasa di Yehuda. Ya. Mereka pengen berkuasa menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Karena itulah bait Allahnya dilapisi dengan emas. Supaya apa? Menyenangkan manusia. Saudara, akhirnya suatu kali Herodes ini mengambil istri dari saudaranya sendiri. Yohanes Pembaptis tahu haram bagimu mengambil istri saudaramu. Waduh, hatinya pasti gejolak. Ini berkuasa loh. Aku bisa suruh tentara langsung tangkap kamu, bunuh kamu. Tapi dia segan dan dia takut dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi. Dia melihat, memandangnya manusia bukan memandang Tuhan. Suatu kali sudah pesta, lalu anak perempuannya,
Waduh, karena pesta kan gembira-gembira, lupa. Hai anakku, minta apa saja, separuh kerajaan pun aku berikan kepadamu. Wah, anak perempuannya lalu datang ke mamanya. Apa yang harus aku minta? Kepala Yohanes Pembaptis. Anak itu minta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya apa? Dipenggal. Karena apa? Paisinggi. Pemimpin kan kata-katanya harus bisa dipegang. Dipegangnya enggak benar. Kata-kata yang enggak benar yang dipegang. Hanya kasih Yohanes Pembaptis kepalanya. Taruh di nampan, kasihkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis tidak mudah. Kata siapa melayani Tuhan itu mudah? Kalau ada orang mengatakan melayani Tuhan itu mudah, itu pasti bukan firman Tuhan. Karena kita sedang melayani apa? Jiwa manusia yang berdosa. Manusia berdosa yang selalu maunya melawan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu mari persiapkan diri melayani Tuhan dengan baik, sekalipun banyak kesulitan. Tidak ada yang gampang dalam pelayanan. Tidak ada yang gampang. Termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia. Melayani. Banyak orang memang mengikut dia. Tetapi juga banyak orang yang menolak dia. Saudara, pada waktu Yesus di kota Nazaret. Itu terakhir kalinya. Dia datang ke rumah ibadat. Di sinagoga rumah ibadat itu saudara, dia membacakan kitab Nabi Yesaya. Setelah dia itu saudara, akhirnya Yesus tidak lagi ke Nazaret. Karena seorang nabi tidak diterima di kotanya, di daerahnya. Saudara, pada waktu Yesus membacakan Nabi Yesaya, itu Nabi Yesaya 60, pasal berapa ya? Pasal 61 ya. Itu tercatat di Lukas pasal yang keempat juga. Saudara, apa itu ibadah orang Yahudi termasuk di sinagoge, rumah sembahyang? Itu ibadah orang Yahudi terbagi jadi dua. Ibadah yang pertama itu sifatnya seperti liturgi. Liturgi itu saudara diawali dengan shema. Shema itu pengakuan imannya orang Yahudi. Hai Israel, dengarlah, Tuhan Allahmu itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Ulangan pasal yang ke-6. Ya. Setelah itu diikuti dengan puji-pujian, ucapan syukur, 12 ucapan syukur. Kemudian doa-doa dan diakhiri dengan doa berkat dari bilangan. Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan sebagainya. Nah, itu urutan pertama. Urutan yang kedua setelah itu pembacaan Alkitab. Biasanya itu mereka ada susunannya dan sudah dijadwal. Kitab Taurat ketika dibacakan secara berurutan itu harus selesai dalam 3 tahun. Kitab para nabi itu dibacakan juga. Tapi itu pasti lebih panjang karena kitab para nabi banyak sekali. Nah, ketika Yesus membacakan kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, ya, dan seterusnya. Saudara baca nanti di Lukas pasal 4. Lalu semua orang Yahudi yang di rumah sembahyang itu melihat Yesus menggulung kembali, menutup, lalu berjalan ke tempat duduk. Semua melihat kepada Yesus. Apa yang akan dikatakan? Nah, orang Yahudi biasanya kalau sudah membacakan Taurat ataupun kitab para nabi, itu di situ mereka berdiskusi, berbicara tentang firman Tuhan. Nah, Yesus akhirnya mengatakan, pada hari ini juga ketika engkau mendengar nats ini dibacakan, digenapi. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin? Kalau saya ngomong hanya ada 2 macam orang. Orang itu benar atau itu orang gila. Kalau orang gila, kan beberapa orang Yahudi mengatakan dia sudah enggak waras lagi, gitu kan. Tapi bagi saya bukan orang gila. Ini orang benar. Ini dari Tuhan sendiri.
Yesus sendiri sudah disalibkan. Yesus sendiri ditolak. Yesus sendiri sudah disiksa. Pelayanan itu tidak gampang, tapi persiapkan jalan bagi Tuhan. Sesulit-sulitnya pelayanan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Setialah terus dalam pelayanan kepada Tuhan. Setianya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara dan saya tidak bertanggung jawab pada saya, tidak. Tapi bertanggung jawab pada Tuhan. Ini yang terpenting. Karena inilah kita semua akan mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Apalagi kedatangannya yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bekerjalah ya Bapa di dalam diri setiap kami. Janji Tuhan sudah digenapi. Yesaya ketika berbicara memang digenapi pada waktu itu 70 tahun kemudian. Namun bukan sekedar kegenapan di situ. Berapa ratus tahun kemudian, 700 tahun kemudian digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis dan digenapi dengan kedatangan Yesus yang pertama kali dalam inkarnasi. Bapa, biarlah firman Tuhan ini masih akan terus digenapi ke depan juga bagi gerejamu, bagi kami anak-anakmu. Karena kami juga menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. So itu ya Tuhan, biarlah kami mau menyerukan suara ilahi.